teman-teman, kembali lagi bareng aku Mita Dwi Wijayanti, mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan sedikit membahas mengenai logoterapi dari Frankl. Bagaimana penjelasannya? Yuk kita simak video berikut ini. Viktor Emil Frankl dilahirkan di Wina pada tanggal 26 April 1905 dari keluarga Yahudi. Frankl sendiri merupakan anak dari pasangan suami istri Gabriel Frankl dan Elsa Frankl. Frankl merupakan profesor di bidang neurologi dan psikiatri di The University of Vienna Medical School dan guru besar luar biasa di bidang logoterapi di US International University. Beliau merupakan pendiri dari apa yang biasa disebut mazhab ketiga dalam ilmu psikologi setelah psikoanalisis oleh Sigmund Freud dan psikologi individu Alfred Adler, yaitu aliran logoterapi. Frankl itu dapat mengemukakan teori dari pencarian makna atau logoterapi ini dikarenakan tuh sebelumnya beliau itu pernah menjadi seorang tahanan. Sebagai seorang tahanan itu ada dua pilihan, yaitu pertama akan tetap bisa bertahan dan mencari makna di dalam penderitaan serta bersikap untuk membantu sesama. Karena di dalam tahanan kan kita nggak sendiri, ada teman kita juga, ada yang lain. Nah, kita bisa membantu ataupun mensupport teman yang lain. Selanjutnya yang kedua itu adalah bersikap putus asa, apatis, dan mungkin juga kehilangan semangat hidup. Secara umum ini, logoterapi itu dapat digambarkan sebagai corak psikologi yang mengakui adanya dimensi spiritual pada manusia, di samping dimensi ragawi dan kejiwaan, serta beranggapan bahwa makna hidup, the meaning of life, dan hasrat untuk hidup bermakna atau the meaningful life. Logoterapi ini bertujuan untuk membantu pasien menemukan makna hidup. Namun, Frankl juga menyatakan bahwa kerohanian di dalam logoterapi ini tidak mengandung konotasi agama. Bahkan ajaran logoterapi bersifat sekuler. Frankl juga percaya bahwa perjuangan untuk menemukan makna di dalam hidup seseorang itu merupakan motivator utama orang tersebut. Oleh sebab itu, Frankl itu menyebutnya sebagai keinginan untuk mencari makna hidup yang sangat berbeda dengan pleasure principle atau prinsip kesenangan yang merupakan dasar dari aliran psikoanalisis Freud, dan juga berbeda dengan will to power, dasar dari aliran psikologi Adler yang memusatkan perhatian pada striving of superiority. Orang yang hidupnya terus-menerus mencari kenikmatan akan gagal mendapatkannya, dikarenakan dia hanya memusatkan pada hal-hal tersebut. Orang itu akan mengeluh bahwa hidupnya tidak mempunyai arti yang disebabkan oleh aktivitasnya yang tidak mengandung nilai-nilai luhur. Jadi yang terpenting itu bukanlah aktivitas yang dia kerjakan, melainkan bagaimana cara dia melakukan aktivitas itu dengan sejauh mana dia dapat menyatukan keunikan di dalam dirinya pada aktivitasnya itu. Di dalam pelaksanaannya, logoterapi itu memiliki 3 konsep utama, yaitu pertama, makna ada pada setiap situasi hidup, baik dalam penderitaan ataupun kebahagiaan, yang artinya sesuatu yang dianggap penting dan memberikan nilai khusus bagi seseorang. Bila seseorang berhasil menemukan dan memenuhi makna hidupnya, maka kehidupan akan menjadi lebih berarti dan berharga, dan pada akhirnya akan menyebabkan kebahagiaan ataupun happiness. Yang kedua ada kebebasan berkehendak, yaitu setiap manusia memiliki kebebasan yang terbatas dalam menemukan makna hidupnya. Lalu yang ketiga ada manusia memiliki kemampuan dalam mengambil sikap terhadap penderitaan dalam peristiwa tragis yang terjadi. Apabila keadaan tragis tersebut tidak dapat diubah, maka sebaliknya manusia mengambil sikap yang tepat agar tidak hanyut dalam menghadapi keadaan tersebut. Dari ketiga konsep tersebut berkaitan dengan eksistensi manusia pada logoterapi, ditandai dengan kerohanian atau spirituality, kebebasan atau freedom, dan tanggung jawab ataupun responsibility. Logoterapi ini memiliki 3 pilar yang dijadikan sebagai landasan filosofinya. Yang pertama ada kebebasan berkeinginan atau the freedom of will. Pada pandangan logoterapi, manusia itu memiliki kebebasan yang luas, tetapi sifatnya terbatas dikarenakan manusia sendiri adalah makhluk yang serba terbatas.
yang kedua ada kebebasan akan makna, the will to meaning. Upaya manusia untuk mencari makna hidup itu merupakan motivator utama hidupnya. Makna hidup ini merupakan sesuatu yang unik dan khusus, yang artinya ia hanya bisa dipenuhi oleh yang bersangkutan. Hanya dengan cara itulah dia bisa memiliki arti yang bisa memuaskan keinginan orang tersebut untuk mencari makna hidup. Keinginan untuk mencari makna hidup sangat berbeda dengan Pareto Principle yang merupakan dasar dari aliran psikoanalisis Freud, dan juga berbeda dengan will to power dari aliran psikologi Adler yang memusatkan perhatian pada striving for superiority. Akhir yang ketiga itu ada makna hidup, the meaning of life, yaitu makna yang terkandung dan tersembunyi dalam setiap situasi yang dihadapi seorang sepanjang hidup mereka. Menurut Frankl adalah makna tersendiri dari sebuah situasi yang konkret, lebih mengartikan makna hidup sebagai kesadaran akan adanya suatu kesempatan ataupun kemungkinan yang dilatar belakangi oleh realitas, atau dalam kalimat yang sederhana menyadari apa yang bisa menjawab dan bertanggung jawab. Tujuan utama sendiri dari logoterapi adalah meraih hidup bermakna dan mampu mengatasi secara efektif berbagai kendala dan hambatan pribadi. Adapun tujuan dari logoterapi adalah agar setiap pribadi pertama memahami adanya potensi dan sumber daya spiritual yang secara universal ada pada setiap orang terlepas dari ras, keyakinan, dan agama yang dianutnya. Yang kedua, menyadari bahwa sumber-sumber dan potensi itu sering ditekan, terhambat, dan diabaikan, bahkan terlupakan. Dan yang terakhir, yang ketiga, memanfaatkan daya-daya tersebut untuk bangkit kembali dari penderitaan, untuk mampu tegak kokoh menghadapi berbagai kendala dan secara sadar mengembangkan diri untuk meraih kualitas hidup yang lebih bermakna. Itu tadi sedikit penjelasan mengenai logoterapi dari Frankl yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kalimat yang kurang tepat, saya mohon maaf, dan jangan lupa untuk share dan like video ini agar lebih bermanfaat.